Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Tema taklim kita di pagi hari ini adalah cara cukup. Artinya semua orang punya kebutuhan, kemampuan untuk mencukupi butuh sangat terbatas. Sementara siapapun pengen cukup. Bila tidak terbimbing, berisiko berat. Mungkin menempuh cara salah atau kikir yang terlalu. Makanya butuh bimbingan bagaimana cara cukup. Hadisnya adalah An-Nabi Sa'idin Ibni Malik Ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan sesungguhnya manusia, minal ansor dari orang ansor yang menolong kaum muslimin dari Madinah. Selalu mereka minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pemberian dunia, tentunya dari Baitul Mal, dan masyarakat punya hak mendapatkan pemakmuran dari Baitul Mal. Bila butuh mendesak, boleh meminta, tapi tidak semua orang yang meminta dibenarkan. Fa'atahu, maka memberi kepada mereka. Sema sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi kepada Nabi SAW. Fa'atahu, maka beliau memberi kepada mereka. Hatta nafida, sampai habis ma'indahu, apa yang ada di sisi Nabi SAW. Faqala lahum, maka beliau berpesan kepada mereka. Kina anfaqa, ketika beliau sudah serahkan kulla syai'in, segala sesuatu, biyati, yang ada di tangannya. Ma yakunnu min khairin, beliau tidak menyimpan sedikit pun dari harta. Dumni kabeh. Ketika sudah habis, apa pesannya? Falan adkhirahu ankum, maka saya tidak akan bakal menyimpan dia dari kalian. Nggak usah khawatir ada yang tersimpan, nggak ada, semuanya sudah diberikan. Wa man yasta'fif, siapa yang menjaga kehormatan dari minta-minta, punya jiwa iffah, butuh mengadu pada Allah, sebab usaha ia kerjakan. Apa yang Allah berikan ia cukup-cukupkan.
jaga kehormatan diri, tidak mengeluh kepada makhluk. Ya Allah, Engkau pencukup, cukupi kami. Kepada orang yang demikian, fadilahnya adalah yu'ifahullahu, Allah akan memberikan kecukupan. Waman yastaghni, siapa yang, kita ulang, yu'ifahul, Allah akan menjaga kehormatannya. Waman yastaghni, siapa yang merasa dirinya sudah ada kekayaan, berapapun yang diberikan dia merasa kaya. Karena asli kekayaan itu di hati. Pencukup itu adalah Allah, menempuh dengan jalan keberkahan. Cukup bukan dengan jumlah, tapi dengan berkah. Maka siapa yang merasa punya kekayaan, ia cukupkan dengan apa yang ia miliki, sehingga Allah memberkahi. Yughnillah, akan memberikan kekayaan kepadanya. Waman yatasabbar, siapa yang bekerja keras untuk menyabar-nyabarkan diri, yusabbirhullahu, Allah pun juga akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidak ada seseorang diberi pemberian lebih baik, lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah Ta'ala merahmati kepada keduanya. Ayolah ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, orang yang meminta memiliki hak diberi. Makanya siapa yang diminta sekira punya, maka berilah. Karena yang meminta punya hak diberi, yang diminta memiliki tugas untuk memberi. Yang kedua, macam benda yang didapatkan dari hasil minta. Macam benda, nilai hukumnya yang didapatkan dari hasil minta itu minimal dibagi dua. Apabila memang betul-betul punya kebutuhan mendesak, masuk kategori terpaksa, itu boleh. Misalnya terkena bencana alam, akhirnya habis semuanya tanpa sisa, dia nggak punya apa-apa blas, lingkungannya pun juga sudah raib total. Sementara kebutuhan makan sangat mendesak, laparnya pol. Nah, dikala seperti itu minta tuh boleh. Sebatas untuk nutupi kebutuhan mendesak, bukan hobi. Yang kedua, orang punya tanggungan berat, menanggung para pengungsi yang harus mendapatkan penyelesaian ketika dievakuasinya. Sementara tidak ada stok, ya nanti minta kerjasama, bikin proposal, ayo kita pikul bareng, itu boleh. Yuk kita bantu saudara kita di Palestina, itu juga minta itu, tapi itu boleh. Kemudian yang ketiga, orang telah betul-betul miskin pol, orang lingkungan nggak ada yang mampu untuk menyelesaikan. Maka dengan rekomendasi dari 3 orang kepercayaan, orang ini layak untuk dibantu karena kondisinya memang nggak memungkinkan, lingkungan juga nggak mampu. Nah itu boleh-boleh saja. Itu diantara sebab meminta itu boleh. Tapi apabila sebabnya bukan itu,
mungkin untuk memperkaya diri, memang itu hobi, memang jadi pekerjaan, nah itu nggak boleh. Itu beresiko. Yang resikonya macam-macam. Apa nanti bangkit dari kiamat wajahnya tidak tersisa walaupun sekerat daging, langsung hilang atau dicakar-cakar atau gimana, atau menyebabkan benda itu akan mendidih di perutnya, atau ada ancaman semisal itu potensinya. Itu tadi pelajaran yang kedua tentang hukum benda yang didapatkan dari meminta, itu butuh untuk diperinci, mungkin boleh, mungkin tidak boleh. Tapi hak orang yang meminta itu diberi, kewajiban yang diminta bila punya memang berilah. Memang Nabi SAW itu memberi. Lalu berikutnya, kaum muslimin butuh mendapatkan arahan sehingga langkahnya benar. Termasuk yang punya kebutuhan nggak bisa mencukupi, pengen cukup, itu caranya seperti apa? Maka langkah-langkah yang dibimbingkan oleh Nabi SAW di atas memberikan petunjuk. Pertama, istighfaf. Yang kedua, istighna. Yang ketiga, tasobbar atau tasobbur. Yang pertama, istighfaf. Kerja keras jaga kehormatan diri dengan cara mencukupkan diri dan memberi, meminta itu kepada Allah. Itu istighfaf, jaga kehormatan diri, bekerja keras untuk bisa memberi, menggantungkan kepada Allah, Allah Sang Maha Pencukup. Maka dengan tidak meminta-minta berarti dia jaga diri. Dengan cara memberi nanti akan diberi. Yakin Allah mencukup, nanti Allah akan mencukupi. Jiwa iffah itu penting. Cara yang kedua dengan istighna. Merasa kaya. Dan itu bukan dengan tanda bertumpuknya harta, tapi kemapanan jiwa. Pencukup itu adalah Allah. Benda termasuk dikonsumsi itu cuma sebatas sebab. Maka siapa yang sibuk kepada sebuah kegiatan sehingga lupa kepada keterbatasan dunia, nanti Allah akan memberikan kecukupan. Makanya Nabi SAW ketika sedang begitu terbawa kepada kekhusukan peribadatannya, puasa diantaranya, begitu dinikmati akan keindahannya, sibuk dengan segala ketaatan, itu berhari tidak makan, ya tidak lapar, ya sehat-sehat saja. Disitulah Allah memberikan hidangan langsung dengan caranya. Maka siapa yang bisa seperti itu, Allah akan memberikan kecukupan. Lalu cara yang ketiga dengan tasobbur, upaya untuk menyabar-nyabarkan diri. Artinya bekerja keras untuk punya kemampuan mengendalikan emosi. Emosinya orang yang kekurangan itu akan mendorongnya untuk meminta-minta atau mengeluh, nah itu dikendalikan. Emosinya orang yang punya itu mungkin ingin monopoli, memiliki sendiri, itu juga dikendalikan. Sehingga menggiring kepada dia untuk memiliki usaha yang produktif, yang mandiri. Sehingga sikap burung itu dimiliki. Yakin Allah memberikan rezeki, kerja itu ketaatan, maka ia tempuh yang halal. Yakin akan jaminan Allah, semisal burung pagi berangkat dengan perut kosong, sebab sukses ia kerjakan, burung terbang ke sana kemari, cari dan cari, dijamin sore pulang dengan perut penuh.
Akhirnya nanti bisa menggiring ke situ. Siapa yang bisa ke sana nanti akan diberi kecukupan oleh Allah. Itu tadi pelajaran yang ketiga. Lalu yang keempat, ketika Nabi SAW itu memberikan arahan, itu tidak bersifat lugu, tapi menggunakan sikap menyentuh perasaan, menghidupkan pemikiran sehingga orang bisa merenung, sehingga seolah perilakunya itu adalah hasil merenungnya, bukan salah ditegur yang kadang orang itu merasa tersinggung. Walaupun satu kesempatan ada orang yang butuh digitukan, karena mungkin dicoba berulang-ulang nggak tanggap, karena terlalu lugu upama. Tapi sekiranya orang itu bisa dipancing kecerdasannya, sehingga dipancing untuk bisa berpikir, pancing begini, merenung, oh ternyata ada jawaban. Sehingga ketika orang itu merevolusi diri, membenahi diri, mengubah perilakunya dari yang kurang tepat kepada yang lebih tepat, seolah itu adalah hasil pemikirannya, dengan cara dipancing untuk mikir, sehingga nggak ada yang merasa tersinggung. Itu cara yang paling bagus, itu diperbuat Nabi SAW. Contohnya orang yang minta tadi nggak dikatakan ojon tukang jaluk, itu namanya terlalu lugu, tapi menggunakan bahasa man yastafif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabar yusabbirhullah. Akhirnya diberikan iming-iming, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesabaran, karena balasannya nggak bisa dihitung dan dipahamkan apa makna dari sabar itu sendiri. Itu merupakan sistem cara mendidik yang luar biasa yang akan mencerdaskan. Maka jangan sampai akal dirusak dengan homer dan sebagainya. Kenapa? Nanti nggak bisa berpikir. Termasuk siapa yang diuji gampang ngantuk, nah itu berusaha bagaimana bisa menyelesaikan. Maka dengan semangat, dengan doa, dengan apa yang disebab, nanti akan bisa diberikan solusi oleh Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.